semuanya, perkenalkan nama saya Samantha Zivanya Gracia Siregar dari kelas 10 IPSC nomor absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan materi semester 1 Bahasa Indonesia dari bab 1 sampai bab 4. Bab pertama yaitu teks laporan hasil observasi. Teks observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Dari segi isi, laporan hasil observasi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, duga-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat, ditulis secara lengkap. Penyusunan ringkasan isi teks laporan hasil observasi pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal yang pertama harus dilakukan adalah membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kemudian, laporan hasil pengamatan dapat berfungsi untuk memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Teks laporan hasil observasi menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur yang pertama yaitu pernyataan umum atau klarifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi diantaranya meliputi kata, frasa, verba, dan nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat sinteks, dan kompleks. Penyusunan teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menemukan objek yang akan diamati. Yang kedua, menyusun jadwal observasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, mencatat hasil observasi. Yang kelima, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketetapan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bab kedua yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara menyertakan alasan-alasan logis. Struktur teks eksposisi meliputi tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Ciri-ciri kebahasan teks eksposisi: yang pertama, banyak menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat sifat. Yang ketiga, banyak terdapat perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat verbal, yaitu kalimat berpredikat verba. Menyusun teks eksposisi: yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan berkenan dengan topik yang akan kita tulis, yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. Yang keempat, itu mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat.
Bab yang ketiga yaitu teks anekdot. Teks anekdot salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakitkan. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakan dengan teks lainnya. Teks anekdot memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kebahasan teks anekdot menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris atau kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kalimat penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik dalam menyusun anekdot. Ada beberapa hal yang harus ditemukan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Kemudian di bab yang keempat yaitu teks cerita rakyat atau hikayat. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik hikayat antara lain. Yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Dan yang kelima itu menggunakan alur berbingkai atau cerita bingkai. Dalam hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Struktur teks hikayat yaitu yang pertama abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ciri kebahasaan teks hikayat yaitu yang pertama banyak menggunakan konjungsi, yang kedua banyak menggunakan kata arkais. Yang kedua banyak menggunakan kata arkais. Yang ketiga banyak menggunakan majas atau gaya bahasa, terutama majas antomasia dan majas mile. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang tepat.